Selamat datang Tokonaut semua untuk teman-teman ya. Aku pribadi mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua yang sudah uh, mungkin sudah ngerasa analisa saya Mas Yuki mungkin ada yang salah atau mungkin ada salah ucap juga dari aku. Aku mohon minta maaf lahir batin buat Tokonaut semua dan kita bakal bahas ya untuk sinyal ubras dan kebetulan selama seminggu ke depan, kita akan menjumpai beberapa peristiwa-peristiwa penting seperti Bitcoin halving, kemudian SEC dengan Ripple yang kemungkinan akan terjadi di tanggal 18 April. Untuk halvingnya kemungkinan di tanggal 19 April. Dan untuk sinyal ubras ini, untuk sinyal-sinyalnya bakal ya berlaku 16 sampai 21 April. Dan ya pastikan Tokonaut selalu dior, apalagi halving ini merupakan momentum yang sangat-sangat ditunggu oleh para crypto holder, terutama Bitcoin, dan ya ada juga altcoin, sekiranya kapan nih alt season gitu kan, dan juga kira-kira setelah halving ini seperti apa. Nah, nanti kita bakal bahas sedikit untuk sinyal ubras kali ini ya. Oke, aku bakal tunjukin ke teman-teman terkait dengan sentimen kemarin sebenarnya ada apa sih Mas gitu. Sentimen kemarin tuh kok Bitcoin tuh sangat-sangat bearish, aset kripto sangat-sangat bearish gitu. Dan uniknya juga PAXG ya, PAX Gold di mana itu emas ada di toko kripto kok. Itu mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi sampai 3.000-an dolar yang awalnya di 2.200 dolar. Jadi naiknya sekitar kayaknya ada 30% kali ya emas gitu. Ya baik lagi ke likuiditas kalau itu mah. Langsung aja ya. Aku tunjukin ke teman-teman terkait dengan sentimen ya di minggu kemarin. Jadi SRP ya, SRP ini bakal meluncurkan juga apa namanya adanya stablecoin SRP-nya sendiri dan untuk saat ini masih berlaku di Amerika aja. Next mungkin secara regulasi bakal diperluas ya di seluruh dunia dan tentu ini menjadi kabar baik untuk SRP. Tapi sayangnya baik lagi SRP menunjukkan performa yang kurang baik dibanding dengan altcoin lainnya gitu. Bahkan SRP cenderung sideways ya, cenderung ya dia pergerakan sangat-sangat lambat gitu sayangnya. Kemudian ada lagi terkait dengan ya negara kepemilikan Bitcoin ya. Ini sebenarnya udah 2 minggu lalu dan kita bakal lihat untuk beberapa berita ya seperti Hong Kong, di mana Hong Kong ini menyetujui peluncuran ETF Bitcoin dan Ethereum Spot. Nah, masalahnya sekarang kan di masa bearish, di masa di mana geopolitik di Timur Tengah itu lagi lumayan lumayan chaos ya teman-teman ya. Apa namanya peluncuran rudal dari Iran ke Israel dan kita nggak tahu ya dari Israel bakal membalasnya seperti apa karena ya apa namanya kita tidak bisa ngejudge untuk salah satu negara salah yang benar yang salah mana gitu ya karena baik lagi uh, sebenarnya aku nggak suka juga perang ya teman-teman ya apapun penyebabnya entah mungkin karena ketidakadilan atau seperti apa ya nggak tahu lah ya baik lagi perang itu sangat-sangat berdampak negatif ke hampir semua aspek kehidupan manusia ya baik dari sisi ekonomi sisi makanan ya komoditas terus sekaligus pangan dan sebagainya macam dan ya US dollar menguat salah satunya juga ada isu perencanaan untuk inflasi US itu masih cukup tinggi dan SEC itu apa ya namanya berencana untuk mempertahankan suku bunga yang masih tinggi ini di sekitar 5,5% per tahunnya mungkin nextnya bisa naik jadi US dollar menguat lah gitu dan ya ada inflasi dan sebagainya macam sehingga sekarang ini sentimen itu sangat-sangat bisa dikatakan bearish ya untuk beberapa komunitas seperti uh, pangan ya terus kemudian ada komoditas barang tambang dan juga kripto itu juga terdampak sih gitu tapi satu sisi ya ini ada ETF spot Bitcoin dan Ethereum yang sudah di ACC nah ini kan ada Ethereum teman-teman ya ada Bitcoin udah lama sih Ethereum nah Ethereum ini belum di ACC untuk Ethereum spot oleh SEC ya jadi
bisa dikatakan ada peluang lah untuk Ethereum mengalami kenaikan gitu. Nah, lanjut aja kita ke analisa apa namanya tren ya dari kripto ya. Kita bisa lihat ya secara weekly, secara seminggu kemarin itu market sangat-sangat bearish dan ada beberapa yang hijau seperti ontologi gas, kemudian ada juga Cream Finance dan mana lagi ya, dan Om ya, Om Mantra, ada juga Pas Gold yang emas, terus kemudian ada Binary X, ada Harvest Finance dan bawahnya sih gitu. Jadi so far selama seminggu kemarin memang sangat-sangat bearish dan kita langsung ke performa minggu kemarin di tanggal 1 sampai 7 April ya. Sempat kita ada libur di tanggal 8 sampai ya 15 April ya, libur lebaran. Nah, kita bakal lihat di sini last topic watchlist-nya di 1 sampai 7 April, yaitu ada RSR, Ray, SNX, Portal, dan GMT, di mana Ray itu mengalami kenaikan 10,97%, kemudian disusul lainnya mengalami penurunan ya. Sebenarnya kalau teman-teman masih hold, itu penurunannya di angka 40-an persen, 30-an persen, itu kalau masih hold. Makanya teman-teman selalu pasang stop loss ya. Dan untuk Ray ini hampir aja kena stop loss, hampir aja, cuma dia langsung naik lagi gitu. Jadi naik lagi kena area TP dan dia turun ke 0,069. Jadi udah turun berapa nih? 50-an persen ya untuk Ray. Ini ada SNX ini mungkin turun 30-an persen. Untuk Portal ini turun sekitar berapa nih? Sekitar 50-an persen ya. GMT kayak 30-an persen deh. Gitu. Jadi sangat-sangat fluktuatif di kemarin karena ya ada isu peperangan itu yang membuat pasar kripto, investor dan trader banyak kena likuidasi dan juga banyak yang wait and see. Atau mungkin ada juga yang floating loss ya, nggak sempat atau nggak punya modal tambahan, ya itu bisa menjadi salah satu apa namanya ya bearish yang notabene bisa lumayan dalam gitu karena nggak ada penahannya gitu. Nah, di last but weekly watchlist-nya ini teman-teman ya, ada Jupiter, Solana, HBAR, Silica, ICP ya. So far semua bearish, sangat-sangat bearish, di mana selama seminggu terakhir minusnya lebih tepatnya 2 minggu sih, minusnya 47% ya untuk Jupiter. Ada Solana 34%, HBAR 31%, Silica 35%, dan ICP 32%. Nah, kita ke topik watchlist-nya di minggu ini, 16 sampai 21 April, yaitu ada Wormhole W ya, di mana entry-nya di sini, terus kemudian ya teman-teman bisa lihat aja ya. Kemudian ada Bitcoin juga menjadi salah satu topik watchlist-nya. Ada Ethereum juga topik watchlist-nya di minggu ini. Ya. Kemudian ada STX. Nah, untuk apa namanya STX itu ada upgrade di kemarin ya, ada satu Nakamoto upgrade, teman-teman boleh cek untuk Nakamoto upgrade itu seperti apa. Ethereum dan BTC ini ada ETF ya, dan juga secara teknikal lagi lumayan oke sih apa namanya untuk Bitcoin dan Ethereum karena di harga support, jadi tak rasa cukup bagus sih untuk mulai DCA lah gitu. Ini ada Saga dan W ini udah terkoreksi hampir 50% dari awal listingnya dia. Gitu. Ini ada bad watchlist-nya, ada Om, ada Nulls, Wave, Doge, dan Pendle. Wave dan Doge ya karena apa bearish? Karena memang meme coin kalau lagi bearish gini lumayan dalam ya. Jadi kalau lumayan dalam ini orang yang gak expect lah ya, atau mungkin kena floating loss yang cukup dalam. Jadi ada orang yang mungkin cut loss ya, atau mungkin ya mereka cuma wait and see gitu karena apa namanya meme coin memang sangat-sangat spekulatif gitu. Nah, untuk rata-rata potensial loss-nya di sini ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kita ke teknikalnya. Yang pertama ada W ya. Wormhole ini berpotensi untuk mengalami kenaikan. Kita bisa lihat di sini ya, secara RSI di sini menunjukkan oversold ya, oversold. Jadi penjualan yang berlebihan. Dengan adanya ini kemudian disusul dengan bounce back yang lumayan tinggi ya.
kemudian disusul ya koreksi, tapi di satu sisi secara RSI-nya ini lagi lumayan kuat, nggak ada indikasi dead cross, jadi terasa ini berpotensi untuk mengalami kenaikan, serta di sini ada supportnya ya untuk wormhole dengan potensi kenaikan sekitar 29%. Kemudian ada Saga. Nah, untuk Saga ini berpotensi mengalami bullish juga, sama seperti wormhole. Nah, untuk Saga ini dia benar-benar berawal dari area apa namanya? Area bearish ya, area oversold dari harga ini. Jadi tak rasa untuk targetnya, karena mulai dari oversold di area ini, jadi bisa dikatakan ini adalah area yang notabene itu penjualannya lumayan keras ya, udah oversold tapi tetap dijual. Gitu. Jadi potensi Saga ini mengalami kenaikan paling ke area ini terlebih dahulu ya, di $4,979 atau kita genepin di $5 gitu. RSI juga lumayan bagus mengalami kenaikan. Dan ada Bitcoin. Nah, jadi jangan remain Bitcoin ya. Sekarang Bitcoin sedang ada di area support. Ya mungkin ada juga FUD atau ngerasa bahwa Bitcoin bakal ke bawah 60.000. Mungkin iya, mungkin loh ya, mungkin. Tapi ya kita ambil jangka pendeknya terlebih dahulu, apalagi nanti ya di tanggal 19 Bitcoin akan terjadi halving. Pertanyaannya nih, kira-kira Bitcoin mau ke harga berapa gitu loh di tanggal 19 ini? Gitu. Apakah apakah bullish ya secara riwayat Bitcoin di masa halving biasanya akan bearish selama 1 atau 2 minggu sih, terus kemudian lanjut bullish ya. Itu kalau time frame pendeknya, atau time frame yang agak panjangnya di bulan yang sama tetap bullish, biasanya di pre-halvingnya yang bearish. Nah, pre-halving itu sekarang ini teman-teman ya. Itu bisa dikatakan ini ya area yang cocok untuk mulai DCA sih. Gitu. Kemudian ada Ethereum. Nah, Ethereum ini juga lumayan bagus, sama seperti Bitcoin sih. Cuma Ethereum ini dia berada di area range volatility-nya, range apa namanya? Range volatility-nya. Jadi tak rasa dia bakal ke area resistennya. Mungkin di area $3.500 mungkin loh ya. Nggak tahu dia kalau tiba-tiba naik ya mungkin bisa ke sini ya ke 3.600 kalau tiba-tiba naik. Kalau misal mungkin agak ada sideways ya tentu resistennya kan terus berjalan ya teman-teman. Jadi kalau aku melihat sih tak rasa paling Ethereum ke sini ini karena di sini ada juga konfirmasi dia bearish. Jadi ini resisten bisa dikatakan. Gitu. Kemudian ada STX. Nah, ini yang upgrade Nakamoto ya kemarin. Dan nanti Bitcoin juga ada apa namanya? Runes upgrade sih ya, nanti setelah halving lah. Gitu. Nah, untuk Stacks ini ya dia berada di atas jaringan Bitcoin juga untuk Stacks. Dan terasa ketika Bitcoin dia mengalami kenaikan, terasa ya Stacks juga ada ikut keseret lah di sini. Gitu dengan potensi kenaikan di 12% di area $2,78. Gitu. Ini udah oversell, kemudian dia berjalan ke arah RSI yang lumayan bagus, tapi di sini masalahnya ya ada dead cross ya di area ini. Jadi agak hati-hati juga untuk Stacks, tetap pasang stop loss ya teman-teman. Itulah kelima koin berpotensi berpotensi bullish di minggu ini. Dan pastikan ya teman-teman stay update untuk beberapa hal penting seperti halving yang kemungkinan akan menjadi suatu hal yang memiliki volatilitas cukup tinggi. Gitu. Entah nanti bakal jadi bearish atau bullish, pasti bakal terjadi ya pergerakan yang lumayan tajam sih nantinya ya. Kemudian ada 5 koin berpotensi bearish, yaitu ada OM. OM ini berpotensi bearish karena ini ya teman-teman ya, ada candlestick apa namanya, Marubozu. Cuma ya kita wait and see dulu untuk OM, apakah OM ini berpotensi bullish atau enggak, karena so far ya, kalau kita tarik garis ini sebenarnya bullish si OM. Cuma udah naiknya lumayan tinggi ya dia ya, dan diindikasikan secara candlestick ini harusnya turun, harusnya low. Cuma nggak tahu, kalau memang dia mengalami kenaikan lebih dari $0,9, kemungkinan dia bisa mencapai ke $1, ya, naik sekitar 11% untuk OM. Gitu. Mungkin holder OM mantra mungkin cukup bersenang hati ya ketika memang dia break dari $0,9.
Kemudian ada Knowles. Nah, Knowles ini dia berpotensi bearish karena ini ya sebenarnya ada support selanjutnya sih di area 0,59 sebenarnya. Tapi karena channelnya dia atau area sideways-nya dia tuh lagi lumayan bearish juga, RSI juga sama, ini dead cross juga, ya kemungkinan dia akan bearish. Tapi balik lagi ya, ketika Bitcoin itu mengalami bullish atau altcoin juga udah bearish dalam ini, biasanya dia akan ada pullback. Ya, dia kayak naik sedikit gitu. Nah, naiknya seberapa itu balik lagi ke daya minat investor dan trader untuk beli aset kripto tersebut. Nah, kita lihat Knowles ini tak rasa trennya udah lumayan berkurang lah ya untuk trennya. Jadi dia berpotensi untuk bearish sih. Gitu. Nah, ada WIF. Nah, WIF ini meme token ya. Karena kita lihat di sini ada bearish, ya sempat ya tadi pagi dia turun. Ya, kita wait and see dulu apakah WIF ini dia menembus supportnya ini dia lanjut naik atau memang turun gitu. Nah, kalau turun ya paling turun ke sampai $1,56 gitu loh. Nah, kita wait and see untuk WIF. Kalau misal naik ya congrats buat teman-teman yang masih hold WIF. Cuma kalau teman-teman apa namanya pengen out ya mungkin bisa cari-cari di area ini teman-teman ya. Kalau mau out loh di $3,2359. Itu WIF. Kemudian ada Doge. Nah, Doge ini juga sama seperti WIF sebenarnya. Secara teknikal dia lumayan bearish harusnya. Tapi balik lagi ke kondisi Bitcoin dan altcoin lainnya yang gede-gede marketnya. Kalau memang kondisinya mereka bullish, mungkin Doge ya ikut terdampak dan altcoin lainnya juga ikut terdampak. Apalagi minusnya 40% kan dalam 2 minggu. Jadi bakal ada pullback dikit-dikit sih, pasti aku yakin itu. Gitu. Kemudian ada Pendle. Nah, Pendle ini sebenarnya kalau teman-teman lihat secara jangka pendek, sebenarnya dia ada potensi untuk naik ya ke 6,6 dolar gitu loh. Kalau potensi kenaikan ini didukung dengan adanya konfirmasi candlestick bearish, mungkin dia akan turun. Cuma kalau dia naik ya udah bisa dikatakan ini adalah area supportnya yang cukup bagus ya untuk Pendle. Memang agak susah teman-teman ya ketika market dalam kondisi yang sama-sama turun semua dan kita nyari aset kripto yang kemudian berpotensi turun karena turunannya udah dalam-dalam ya 50% lebih gitu. Jadi itulah kelima koin yang berpotensi bearish. Dior ya, do your own research. Pastikan Tokonauts selalu gunakan dana dingin dan ini bukan ajakan beli atau jual. Ini cuma watchlistku aja ya, watchlistku aja. Jadi kalau ditanya, Mas selama seminggu terakhir koin mana yang turunnya paling dalam Mas gitu. Dari seminggu terakhir ya. Itu ada Bella ya, Bella Protocol. Kemudian ada Tensor yang baru listing di Toko Crypto. Terus kemudian ada lagi Linear, ada lagi IFO ya. IFO ini turun 46%. Ada SATS, ada RIF, ada RSR. Terus kemudian ada lagi Portal, terus Telor ya. BLZ ya. Kemudian ada XVS, ID, Mavericks. Itu rata-rata penurunan di 40%. Paling dalam sih Bella Protocol ya. Tuh. Cuma kalau aku lihat sih kayaknya Tensor lumayan apa namanya istilahnya. Lumayan oke gitu loh maksudnya. Karena baru listing udah turun 52%. Ya sebenarnya ya kurang baik juga, tapi tak rasa ini lumayan bagus lah gitu untuk teman-teman scalping dengan ya resiko rendah. Gitu, karena udah turun dalam. Gitu. Jadi ya paling itu aja sih untuk sinyal ngobras episode ini. Pastikan Tokonauts selalu berhati-hati ya, baik lagi karena market sekarang secara sentimen masih dalam kondisi yang sangat-sangat kurang baik dari sisi geopolitik, dari sisi inflasi, dan juga ya dampaknya ada banyak lah nanti tuh. Nah makanya cukup berhati-hati. Gitu ya.